Salam, salam damai sejahtera buat teman-teman BRC di kediaman masing-masing, di tempat masing-masing. Saya Pester Yoksan minta maaf untuk ketidakkehadiran saya pada malam hari ini lewat pertemuan BRC 1 dan 3 berhubung sore ini saya sudah berusaha teman-teman untuk bisa terkoneksi dengan teman-teman, namun mungkin karena signal di wilayah saya ini kurang bagus sore ini, jadi sampai pukul 22 lewat saya belum bisa terhubung dengan teman-teman. Secara pribadi juga saya berterima kasih dan sekaligus meminta maaf kepada Ibu Nina yang sudah mengundang saya beberapa waktu yang lalu. Namun sayang sekali malam ini karena keadaan saya maka saya tidak bisa terkoneksi dengan teman-teman. Saya juga minta maaf buat Ibu Dira dan juga beberapa teman dan juga Pastor Jess yang sudah terhubung ke link yang ada. Sekali lagi saya minta maaf sebesar-besarnya untuk keadaan yang saya alami sore hari ini. Namun sebelum selain minta maaf saya sampaikan kepada teman-teman semua, saya ingin sekedar mengingatkan saja. Kebetulan di pertemuan kali lalu BRC yang tahun lalu kalau tidak salah, waktu Ibu Nina menghubungi saya teringat dengan nubuatan itu. Kami dalam kondisi suasana pujian penyembahan begitu, tiba-tiba saya diperlihatkan sebuah perkumpulan raya. Di tengah-tengah perkumpulan itu berdatangan terkoneksi orang-orang dari berbagai bangsa begitu Bapak Ibu. Waktu itu saya nggak paham, tetapi yang jelas bahwa ini pertemuan raya. Nah, yang uniknya dalam penglihatan itu tidak ada stage-nya, tidak ada panggung, dan tidak ada bintang tamu di situ. Yang sudah pasti nggak ada panggung, berarti nggak ada orang yang menonjol di situ. Semua orang itu tidak melihat ke arah panggung tertentu, stage tertentu, tapi semua orang itu memandang ke langit. Mulut mereka itu seperti orang memuji-muji. Dan di dalam hati saya, dalam roh saya, itu dapat dua pengertian. Pengertian yang pertama, ucapan dari mulut mereka berkata, "Kudus, kuduslah Tuhan." Dan ucapan yang kedua dari mulut mereka sementara mendeklarasikan firman-firman dari mulut mereka, begitu Bapak Ibu. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, waktu Ibu Nina mengundang saya, maka saya teringat ke kejadian itu, ke penglihatan itu. Dan Roh Kudus mengingatkan ke saya bahwa bukankah hari ini sudah tergenapi apa yang aku janjikan, apa yang aku perlihatkan waktu lalu. Jadi saudara-saudaraku, tidak ada yang mampu merancangkan keadaan ini. Yang saya maksudkan adalah tanpa kita sadari, maka event sore hari ini lewat aplikasi Zoom ini membuat kita terhubung satu sama yang lain, sekalipun ada catatan-catatan khusus misalnya kayak kejadian saya. Namun saya percaya bahwa hal ini mengingatkan saya bahwa Tuhan sementara mengadakan pertemuan raya antara Tuhan dengan orang-orang kudus. Saya ulangi kata ini lagi. Tuhan sementara mengadakan pertemuan raya antara Tuhan dengan orang-orang kudus. Nah, selanjutnya dalam pertemuan itu, dalam penglihatan itu, yang saya dapatkan dan saya sampaikan juga saat saya sampaikan firman Tuhan hari itu, kalau ada Bapak Ibu yang ikut pasti mengingat cerita ini. Jadi Tuhan katakan dengan jelas dalam hati saya bahwa mereka yang hari itu berkumpul, terhubung dalam pertemuan raya itu, mereka adalah orang-orang yang memang punya kapasitas. Dalam hal ini adalah kapasitas mereka sebagai pelaksana firman. Nah, tahukah Bapak Ibu bahwa saya percaya sore hari ini, apa yang kita lakukan sore ini adalah
bagian dari Tuhan sementara menggenapi sekian banyaknya nubuatan-nubuatan yang kala lalu sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus buat kita, pendoa-pendoa maupun pelaksana-pelaksana firman, termasuk tim komunitas BRC yang sore hari ini lagi berkumpul. Nah, sore ini saudara, saya lewat ucapan minta maaf, ucapan maaf ini, saya ingin mengingatkan satu firman Tuhan di dalam Lukas 4 ayat 18, ayat 19 dan ayat 21. Itu berbicara tentang Yesus datang ke Nazaret dan Yesus hari itu tiba-tiba ada bertepatan hari Sabat, maka Yesus datang ke bait suci. Dan seperti biasa, dia diberi kesempatan untuk membacakan nats firman Tuhan. Waktu itu, nats yang dia bacakan itu terambil di dalam Yesaya, nubuatan di dalam Yesaya tentang Mesias nantinya. Nah, dikatakan bahwa roh Tuhan ada padaku, karena Tuhan telah mengurapi aku. Bahkan dia diutus untuk orang miskin, membebaskan mereka yang tertawan, melepaskan mereka yang tertindas dan lain sebagainya. Waktu Yesus selesai membacakan firman itu, di ayat 21 katakan bahwa ketahuilah kalian semua bahwa saat kalian mendengarkan nats ini, sesungguhnya nubuatan kitab Yesaya itu sudah tergenapi. Kenapa Yesus katakan begitu? Karena nubuatan itu telah tergenapi di dalam Yesus Kristus Tuhan, dan hari itu yang ada di tengah-tengah mereka adalah bagian dari penggenapan nats firman Tuhan itu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya pikir tidak ada yang baru di kolong langit ini selain kebenaran firman Tuhan yang sudah ada di tangan kita. Oleh karena itu, mulailah, tetap berkomitmenlah untuk memiliki hubungan yang intens dengan Tuhan lewat firman Tuhan. Saudaraku, tidak ada cara yang lain, tidak ada cara yang akurat, tidak ada cara yang mutlak, yang benar kebenarannya selain keintiman dengan firman Tuhan. Jangan anggap remeh intim dengan firman. Orang berdoa sebentar lagi lupa apa yang dia katakan di dalam doanya. Orang memuji, menyembah, setelah memuji dan menyembah, dia bisa lupa apa yang dia katakan dalam pujian dan penyembahan. Cuman orang tidak bisa melupakan, orang tidak bisa memungkiri setiap perkataan di dalam firman. Kita lupa pun, tetap kebenarannya tetap ada di depan kita. Tidak ada yang sirna. Karena itu sekali lagi, milikilah keintiman yang utuh. Doa, pujian, penyembahan, dan keintiman firman. Tidak boleh anggap remeh baca firman. Karena itu untuk menutup sharing singkat ini, saya ingin sampaikan satu firman Tuhan lagi di dalam Kolose 2. Dikatakan bahwa sementara nubuatan-nubuatan ini sementara tergenapi, Alkitab katakan bahwa berjaga-jagalah supaya tidak ada satupun orang yang menawan engkau dengan ajaran-ajarannya tentang perkara-perkara roh-roh masa lalu atau perkara-perkara pengajaran-pengajaran yang tidak berdasarkan hukum Kristus atau Injil Kristus. Sekali lagi, jangan izinkan dirimu tertawan oleh penglihatan-penglihatan tertentu, oleh ajaran-ajaran tertentu yang pada dasarnya bukanlah pengajaran Kristus, bukanlah ajaran Kristus. Karena itu bagaimana caranya supaya kita luput dari hal-hal seperti ini? Maka sekali lagi, keintiman dengan firman adalah cara mutlak, adalah keputusan yang mutlak kita harus lakukan. Mencari penglihatan bukanlah solusi, dan lain sebagainya. Cara-cara ibadah bukanlah solusi.
Corona hari ini mengingatkan kepada kita bahwa dalam sekejap semua ritual-ritual gereja yang sudah dikultuskan berpuluh-puluh tahun tiba-tiba seperti ditiup angin dan pergi. Semua orang dikembalikan ke kediaman masing-masing dan berdoa di kediaman masing-masing. Jadi sekali lagi saudaraku, aturan gereja, inspirasi-inspirasi tertentu yang diperoleh di perkumpulan-perkumpulan raya itu sangat dibutuhkan. Tapi sewaktu-waktu itu bisa dilupakan. Sewaktu-waktu itu akan menjauh dari sekelilingmu. Tinggal satu yang tidak bisa jauh dan tidak bisa engkau tinggalkan. Itu yaitu firman Tuhan. Karena itu, saudaraku yang terkasih, teman-teman BRC yang saya hormati dan saya sayangi, sekali lagi dalam pertemuan ini, marilah kita semakin gigih untuk membaca firman Tuhan. Dan jagalah persaudaraan. Jagalah komitmen persaudaraan dalam tim BRC. Supaya apa yang Tuhan ingin kerjakan lewat perkumpulan ini, komunitas ini, benar-benar terlaksana dan maksimal sehingga nama Yesus dipermuliakan lewat komunitas BRC ini. Sekian dan terima kasih sahabat-sahabatku yang saya hormati, yang saya sayangi. Sekali lagi minta maaf untuk keadaan yang ada karena saya tidak bisa bergabung dengan teman-teman pada sore hari ini. Namun doa saya pada malam hari ini menyertai teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih buat Ibu Nina, terima kasih buat Ibu Dira, terima kasih juga buat Pastor Jess dan juga beberapa teman yang lain yang tidak sempat saya sebutkan. Terkhusus buat teman-teman yang sampai saat ini terus berkomitmen untuk membaca Alkitab. Doa saya dan harapan saya, kiranya Tuhan memperhatikan musim-musim di hidupmu. Tuhan membuka gerbang-gerbang baru di hidupmu. Dan Tuhan melaksanakan janjinya sebagai bagian penggenapan janji Allah di hidupmu. Jangan takut virus, jangan takut bakteri, jangan takut serangan-serangan yang datang dalam bentuk isu apapun. Ketahuilah dengan baik, Yesus adalah pagar sekelilingmu dan Dia adalah tembok yang kokoh yang memagari engkau dan keluargamu. Bisnismu dan kehidupanmu pasti diproteksi oleh Tuhan. Sekian dan terima kasih sahabat-sahabatku BRC. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.